Ya, selamat pagi untuk semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aslia Natalia Berginting dari Universitas Kelima Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang tugas pekerti luaran saya. Oke, selamat pagi lah ya. Untuk semuanya, hari ini kita masuk ke pertemuan selanjutnya. Kalau kemarin gue sudah cerita krim, hari ini kita cerita tentang gel. Nah, sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu. Sering pakai gel? Sering. Rio sering pakai gel? Sering Apa contohnya Rio yang sering kamu pakai? gel. Yang sering saya gunakan gel untuk memperbanyak rambut, mungkin bisa. Ya, banyak ya. Bukan berarti laki-laki pakai gel itu cocok gitu. Artinya kesediaan gel itu ada untuk hand sanitizer, ada untuk pelembab rambut ya. Ya kita buat satu aja namanya guys. Di dan lain itu banyak. Apalagi cewek yang sudah familiar tentang kosmetik. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, ya nantinya saya mengharapkan semua mahasiswa mampu menjelaskan, merancang dan membuat ya bentuk sediaan semisal lingkungan dari salah krim yang sudah kita pelajari dan hari ini kita masuk ke kecil. Nah, ada pun yang akan kita bahas hari ini adalah mulai dari pengertian gel itu sendiri, lalu ada pembuatan atau pembentukan bahan baku dari gel, ada contoh resep, cara pembuatan, dan cara pengujian dari gel itu sendiri. Nah, kalau saya cerita tentang gel, apa yang terpikirkan dari kamu? Ya, gel itu bisa dibilang padat tapi nggak padat. Masih ada cairan. Ya, dia semi solid ya. Kalau saya tanya Gita, apa perbedaannya antara gel dan krim? Perbedaannya pada kandungan airnya. Kalau misalnya kita buat krim, kandungan airnya tuh lebih sedikit. Kalau misalnya gel itu bisa di atas 60%. Iya, benar sekali ya. Jadi di mana pelarutnya itu pasti lebih banyak gel. Langsung yang terpikir kita pikirkan adalah bentuk sediaan yang transparan. Artinya dia berbeda membawanya. Kalau krim adalah bisa minyak dalam air atau air dalam liquidnya. Tapi kalau untuk gel adalah sediaan semi padat yang berbasis cairan dalam matriks padat pembentuk gel. Nah, artinya apa? Dia mudah dioleskan. Biasanya ada memberikan efek dingin, sensasi dingin. Artinya apa? Karena dia mempunyai pembawanya apa? Air. Dia lebih banyak airnya. Selamat pagi lah ya. Untuk semuanya, hari ini kita masuk ke pertemuan selanjutnya. Kalau kemarin gue sudah cerita krim, hari ini kita cerita tentang gel. Nah, sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu. Sering pakai gel? Sering. Rio sering pakai gel? Sering Apa contohnya Rio yang sering kamu pakai? gel. Yang sering saya gunakan gel untuk memperbanyak rambut, mungkin bisa. Ya, banyak ya. Bukan berarti laki-laki pakai gel itu cocok gitu. Artinya kesediaan gel itu ada untuk hand sanitizer, ada untuk pelembab rambut ya. Ya kita buat satu aja namanya guys. Di dan lain itu banyak. Apalagi cewek yang sudah familiar tentang kosmetik. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, ya nantinya saya mengharapkan semua mahasiswa mampu menjelaskan, merancang dan membuat ya bentuk sediaan semisal lingkungan dari salah krim yang sudah kita pelajari dan hari ini kita masuk ke kecil. Nah, ada pun yang akan kita bahas hari ini adalah mulai dari pengertian gel itu sendiri, lalu ada pembuatan atau pembentukan bahan baku dari gel, ada contoh resep, cara pembuatan, dan cara pengujian dari gel itu sendiri. Nah, kalau saya cerita tentang gel, apa yang terpikirkan dari kamu? Ya, gel itu bisa dibilang padat tapi nggak padat. Masih ada cairan. Ya, dia semi solid ya. Kalau saya tanya Gita, apa perbedaannya antara gel dan krim?
Perbedaannya pada kandungan airnya. Kalau misalnya kita buat krim, kandungan airnya tuh lebih sedikit. Kalau misalnya gel itu bisa di atas 20%. Iya, benar sekali ya. Jadi di mana pelarutnya itu pasti lebih banyak gel. Langsung yang kita pikirkan adalah bentuk sediaan yang transparan. Artinya dia berbeda membawanya. Kalau krim adalah bisa minyak dalam air atau air dalam liquid. Tapi kalau untuk gel adalah sediaan semi padat yang berbasis cairan dalam matris padat pembentuk gel. Nah, artinya apa? Dia mudah dioleskan. Biasanya ada memberikan efek dingin, sensasi dingin. Artinya apa? Karena dia mempunyai pembawanya apa? Air. Dia lebih banyak airnya. Siapa ya? Oke, kita masuk ke keunggulan sediaan gel. Yang pertama adalah mudah dioleskan. Artinya apa? Mudah dioleskan karena dia basisnya adalah air. Yang dimana dia memang gampang diserap oleh tubuh atau kulit. Nah, tidak lengket dan memberikan efek dingin. Kalau kita pakai basis minyak, lengket, kurang nyaman dipakai oleh pasien. Jadi artinya apa? Lebih unggul lah dia sediaan gel. Nah, lalu cocok untuk kosmetik maupun farmaseutik. Nah, lalu pelepasan obat lebih cepat dibandingkan salep dan krim. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya? Ya. Nah, kita lanjut ke bahan penyusun gel. Nah, kalau kita cerita tentang bahan penyusun pasti sudah ada basis. Ya, basis gel atau killing agent. Yang pertama ada karbopol. Di mana dia ini adalah polimer sintesis asam poliakrilat. Nah, membentuk gel transparan. Artinya dia pembentuk gelnya, pembentuk massa gelnya. Ya, artinya dia harus ditambahkan dengan TEA. Agar apa? Dia netral. Jadi kalau kamu pakai basis gel harus ditambahkan dengan basis gelnya karbopol, harus ditambahkan dengan TEA. Ya. Nah, lalu dia stabil, kental, dan nyaman dioleskan. Nah, lalu ada natrium CMC. Ya, berikut adalah penggunaan selulosa, lalu dalam air hangat maupun air dingin. Jadi nggak semestinya buat gel itu harus tetap air hangat. Air dingin juga boleh, tapi mungkin agak. Nah, lalu membentuk gel kental dan netral tanpa perlu penetralan. Kalau tadi kamu pakai karbopol, dia harus pakai TEA. Kalau untuk NSMC nggak perlu TEA. Gitu. Lalu cocok untuk sediaan topikal dan ramah kulit. Lalu ada HPMC, ya sama seperti NaCMC tadi, hampir sama. Turunan selulosa juga. Lalu dalam air dingin ataupun air panas. Lalu ada pembawanya Aquades yang saya bilang pelarutnya itu paling banyak Aquades. Ya, harus bebas dari mikroba dan bersifat murni agar sediaannya stabil. Nah, bahan penyusun lainnya ada fumekan atau contohnya gliserin atau profil glikol. Dia itu untuk apa? Fungsinya untuk mencegah pengeringan dan pengerasan gel. Ya, memberikan kelembaban dan efek nyaman di kulit. Banyak ya bahan penyusun gel ya. Nah, selanjutnya ada pengawet. Nah, jadi pengawet di semua sediaan memang harus tambahan dengan pengawet. Nah, pengawetnya apa? Ada metil, paraben, dan propil paraben. Kalau ditanya pengawet, artinya untuk apa? Mengawetkan, lalu mencegah pertemuannya mikroorganisme. Ya, nah syarat yang digunakan itu sangat kecil. Berapa syaratnya? Ada 0,1 sampai 0,2. Jadi kalau saya tanya, Rio, 0,18 masih masuk syarat enggak? Masih termasuk. Masih ya. Jadi karena apa? Dia 0,2 paling tinggi. Jangan karena 0,18 lebih besar dong dari 0,2. Salah ya. Berarti ada 0,2 artinya masih bisa. 0,18 juga masih bisa. Artinya 0,20 syaratnya. Lalu bahan penyusun lainnya ada TEA. Ini dalam khusus
Untuk kalau basisnya kamu pakai alkohol, yang tadi udah kita bahas ya di dokter. Nah, pasti ada bahan aktif. Ya, bahan aktif itu bisa berupa ekstrak, bisa berupa bahan dan obat, boleh-boleh saja. Di mana bisa? Silahkan. Yang terakhir nanti aku ada ya. Oke, terakhir aku ada. Silahkan. Oke, udah. Nah, jadi benar ya. Ini NaClO-nya kenapa 20 tahun? Karena Lihat-lihat. ya, karena yang terminta adalah yang diketahui satu tube 20 gram. Yang kita buat adalah sediaan 20 gram. Ya, ini sudah benar. Ini juga sudah benar. Nah, tapi di sini ada perbedaan di Aquadesnya. Dia mintakan 20 gram. Artinya kan ini semua nih yang kita buat. Nah, seharusnya ini kita kurangi dengan masak total sumber bahan. Ya, ada 0,2 ditambah 1,2 ditambah 2 ditambah 0,2. Yuk, berapa ini? 20 dikurang 3 hasilnya. 16,4. Nah, seginilah Aquades yang dibutuhkan gitu. Paham untuk perhitungannya? Ya, jadi ada peppermint oilnya secukupnya. Artinya kamu bisa sampai sesuka kamu. Mau tetes atau 2 tetes. Tapi jangan kebanyakan gitu. Para kumpulan nanti. Ya. Oke, kita next ya. Nah, berikut adalah perhitungannya tadi. Akan sudah mengerti ya perhitungannya ya. Paham? Nah, lalu kita buat ke prosedur percobaan dari si gel. Nah, awalnya ya kita akan buat yang namanya masa 1, masa 2, masa 3. Ya, sama seperti film kemarin kita juga akan bahas di pembuatan gel ini di mata tambol. Di mana masa 1 itu adalah yang kita buatkan adalah NaCNC ditambah dengan Aquades. Karena itu adalah basis gel. Jadi itu dulu yang harus kita kembangkan. Ya. Nah, NaCNC ditambah dengan Aquades Anar nanti akan mengembang dan kita sebut dia dengan masa bening. Karena dia akan membuat masa bening di situ. Nah, lalu kita buat lagi masa 2. Ya, di mana ada etanol ditambahkan dengan gliserin, lalu ditambahkan dengan peppermint oil. 1-2 tetes. Nah, kita sebut dengan masa 2. Nah, setelah itu masa 3, masa 2 yang sudah selesai tadi kita tambahkan dengan natrium diklofenak. Di mana itu adalah bahan zat aktif tadi yang sudah kita gerus terlebih dahulu. Ya, lalu dicampurkan dan dibuatlah dia disebut dengan masa 3. Lalu setelah selesai masa bening, masa 2 dan masa 3, kita akan membuat sediaan gel. Di mana masa bening yang ini akan kita tambahkan dengan masa 3. Dan jadilah dia digerus hingga mungkin dan jadilah dia gel. Paham untuk pembuatannya? Ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi ada masa 1, masa 2, dan masa 3. Ya, itu adalah proses pembuatan sediaan gel. Oke. Nah, setelah gel tadi selesai, lalu kita uji. Kita mengadakan pengujian sediaan gel. Yang pertama yang bisa kita lakukan, ya dari kasat mata atau dari sediaan tanpa alat. Ya, kita akan buat dia dalam pemeriksaan organoleptik. Apa itu organoleptik? Rio. Pengujian yang dimana bisa langsung diuji dengan
menggunakan gas alat mata dan tanpa menggunakan alat. Ya, contohnya apa? Contohnya bau, Ya, bau. warna, rasa, bentuknya. Oke, tekstur ya. Ya, benar sekali ya. Terima kasih Rio, jawabannya sangat-sangat bagus. Ya, dimana pemeriksaannya itu mulai dari kita catat warnanya. Lalu kita sebut dengan, kita cium baunya. Tapi kalau rasa, kalau emang disediaan ke topikal, tak usah dirasa. Ya, cukup hanya dilihat tekstur dari gel itu sendiri. Nah, lalu yang kedua ada homogenitas atau tampilan visual. Apa itu? Untuk mengenal apakah gel yang dua itu homogen gel, apakah ada bulir-bulirnya? Ya, benar sekali ya, Cynthia. Homogen, artinya ada nggak ACMC yang masih dalam bentuk bulir-buliran? Masih bentuk, apa ya, bulir-buliran pulveres yang belum terhomogen. Ya, makanya kita harus mengetes. Lalu, ada uji pH. Ya, di mana pH untuk ulo ada 0,5 sampai 0,6. Maka kita akan tes ya melalui pH meter khusus untuk semi solid ya. Lalu ada uji viskositas atau kekentalan. Jangan nanti kita gunakan gel ternyata cocokan untuk krim atau larutan. Terlalu encer dan terlalu kental pun tidak bisa. Kita harus tengok kekentalannya sesuai dengan keinginan kita. Lalu ada kemampuan merata dalam saat mengoleskan. Artinya kamu oleskan kering nggak dia? Berapa menit keringnya? Jangan satu harian nggak kering. Ya artinya berarti sediaan kamu itu tidak layak untuk dipakai. Ya artinya kita harus memakai atau memberikan sediaan untuk konsumen itu yang memang betul-betul nyaman dipakai oleh pasien. Gitu. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Jelas ya. Jadi artinya sediaan gel yang kamu buat itu bukan berarti bagus jika warnanya memang sudah kamu sesuai dengan keinginan, melainkan harus melewati pengujian. Ya yang paling penting itu adalah pH. Kenapa? Karena ini kita sediaan topikal. Dimana sediaan topikal itu jangan sampai mengiritasi kulit. Ya dimana kalau nanti pasien iritasi, artinya sediaan kamu itu tidak layak untuk digunakan atau diedar. Paham sampai sini? Paham. Oke. Kita ada kuis. Ya. Kuisnya nggak banyak-banyak. Ada 10 soal saja. Langsung kita bahas. Ya, biar menghemat waktu ya. Oke, yang pertama. Gel termasuk ke dalam sediaan berbentuk apa? Sesuai padan. Ya, jawabannya. Kenapa? Karena tadi dia termasuk semi solid atau semi padat. Oke, yang kedua, salah satu keunggulan sediaan gel dibandingkan krim adalah memberikan efek dingin dan cepat meresap. Artinya dia tidak lengket di kulit, ya. Next, basis gel karbobol 940 dapat membentuk gel transparan setelah ya. Kita next ya, pintar-pintar nih semua. Ya, NACMC memiliki keunggulan yaitu membentuk gel netral tanpa kenaikan air. Dia membentuk gel tanpa ada bantuan pH. Ya, artinya dia membentuk gel tanpa adanya penetralan. Yang kelima, pelaku utama dalam pembentukan gel yang harus murni dan bebas biologen adalah aqueous. Harus dia murni dan tidak ada kontaminasi mikroba. Nah, yang keenam, fungsi humectant misalnya glycerin dalam sediaan gel adalah ya, paham ya? Tadi kan fungsinya untuk dia nggak kering, tidak crack dipakai. Nah, yang ketujuh, pengawet yang umum digunakan dalam sediaan gel adalah kita pintar. Next. Dalam software resep yang kali ini kita bahas, lalu tambahan yang digunakan selain aquades apa? Etanol ya, yang ini ya. Lalu yang ke-9 tentang pH yang dipakai untuk sediaan topikal adalah ya, agar dia tidak mengiritasi kulit.
Nah, yang ke-10 adalah uji pada segi anjal bertujuan untuk Kemampuan cakrawala saat dioles. ya dia untuk kemampuan jam merata pada saat dioles gitu. Oke, selesai perjumpaan kita hari ini. Ya, saya harapkan untuk minggu depan bawa bahan-bahannya agar kita uji dan pembuatan gel. Ya, terima kasih untuk hari ini. Selamat siang. Demikianlah hasil video dari luar pekerti saya. Semoga tugas pekerti ini dapat memberikan manfaat dan memberikan masukan dalam proses pembelajaran. Terima kasih.